Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Ya, oke, cukup terdengar. Saya memakai dua layar agak gelap, jadi ada layar satunya lagi. Baiklah, saya tadi sebelum masuk ke ruang kelas tulis daring, tadi siang sudah menyapa Bapak Muhammad Subhan bahwa malam ini kita akan berbicara yang santai-santai saja, karena malam minggu ini kan malam yang malam untuk kita rehat bersama, lalu kira-kira kita bisa menikmati perjalanan hari lah, melihat malam dan seterusnya. Saya bisa nggak minta tolong sama ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan kakak, itu ada yang bocor barangkali tadi ya, suaranya, mikrofonnya. Iya, teman-teman yang masih aktif mikrofonnya biar Kak Udan aktif menyampaikan materinya. Tolong dipantau juga tim kreatif siapa yang bocor mikrofonnya. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya karena ini adalah malam kayak berbagi tips kiat untuk mengolah diksi, kiranya saya ingin berbagi sedikit pengalaman Bapak Muhammad Subhan bahwa apa yang melatari saya barangkali menulis atau mencari diksi atau mengolah diksi yang kalau dalam bahasa sastra atau agak sastrawi itu sophisticated, atau dalam bahasa Indonesia itu agak terkesan canggih. Dalam artian itu jarang dipakai diksi itu di dalam puisi. Kita di Indonesia pada khususnya barangkali sering terjebak dengan arti puisi pada tempo lalu, yaitu puisi yang artinya adalah menuliskan tentang kata-kata yang dituliskan untuk menceritakan memoir, kemudian kata-kata yang dituliskan untuk mencurahkan perasaan. Itu kan makna kuno. Tapi pergeseran zaman di dunia, pada khususnya dunia, di daerah misalkan daerah Ohio atau Amerika, Michigan dan seterusnya, sekarang ada perubahan terhadap puisi itu sendiri. Ada profesor puisi, ada universitas, fakultas yang khusus dia punya akademik khusus bagaimana puisi itu sendiri. Di Indonesia sepertinya tidak. Tapi sebelumnya kita melihat sendiri di Indonesia barangkali untuk ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, dan abang. Di Indonesia sejak beberapa belas tahun yang lalu ketika Fakultas Sastra itu tidak lagi menjadi sebuah fakultas yang notabene khusus di sastra dan berubah atau melebur menjadi Fakultas Ilmu Budaya, itu ada sesuatu yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita. Apa? Saya melihat sastra di mata masyarakat Indonesia itu tidak membantu masyarakat umumnya. Artinya begini, kita menulis sebenarnya itu kan untuk mencerahkan seseorang, untuk membantu orang-orang itu yang pembaca layaknya itu mendapatkan sesuatu ilham atau seterusnya. Tetapi pada kenyataannya sastra di Indonesia itu tidak pembacanya itu malah mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Dalam hal ini boleh saya sebutkan kesesatan, kebingungan, gamang, dan ini apa sih yang dia tulis gitu. Tapi alhamdulillah kabar baiknya puisi tetap ditulis oleh masyarakat Indonesia, terus ditulis oleh penyair-penyair di Indonesia. Saya menulis puisi itu sejak barangkali terhitung baru, karena di sini kan ada yang lebih senior daripada saya, sejak tahun 2000. Artinya 20-an tahun yang lalu. Ketika awal saya menulis puisi ala kadarnya. Seiring waktu saya bertemu dengan seseorang dia adalah dosen dalam buah riset terhadap bahasa Indonesia. Ada waktu itu
Dia melakukan riset tentang bagaimana peran bahasa Indonesia terhadap Al-Qur'anul Karim. Ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada diksi atau kata yang menjadikan bahasa kita itu sebagai perbendaraannya Al-Qur'an, yaitu antara lain barus itu. Jadi saya bilang, kenapa saya tidak mencari sesuatu yang bersifatnya itu arkais atau sesuatu yang sifatnya itu mengembalikan bahasa Indonesia dalam bentuk logat kecil yang jarang digunakan untuk masyarakat umum. Saya menulis puisi, saya kira tidak lagi kita seperti pengertian yang dahulu, bahwa puisi itu adalah mencurahkan isi hati, mencurahkan perasaan. Tidak seperti itu lagi, kita mengalami pergeseran, dan dunia saya kira juga mengalami pergeseran itu. Lalu mengenai setelah saya mendapatkan informasi tersebut, dosen tersebut memenangkan, dan dia akhirnya memenangkan kejuaraan karya tulis ilmiah seluruh dosen di Indonesia. Saya bilang, ternyata sepertinya saya harus eksplorasi itu. Saya eksplorasi, saya mencari sesuatu kata, misalnya satu kata, satu diksi, misalkan barangkali satu kata. Bapak Muhammad Subhan berikan contoh satu kata, barangkali satu kata. Apa satu kata? Satu kata. Satu kata, misalkan malam. Malam misalkan. Ternyata malam itu sesuatu yang biasa, tapi ketika saya mencoba mencari malam, apa padanan malam, kemudian lagi dalam logat kecil bahasa Indonesia malam itu apa, akhirnya ada mendapatkan sinonim-sinonim, padanan-padanan kata yang baru. Saya kira begini, menulis puisi yang baik itu tidak serta-merta kita memberangkatkan pengalaman kita. Ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, ada sesuatu yang ingin kita jabarkan. Dan yang sering saya temukan adalah orang yang menulis puisi itu sebenarnya orang yang ingin menularkan sesuatu. Orang yang ingin menularkan sesuatu, orang yang ingin meracuni sesuatu. Seorang penyair, saya percaya seorang penyair itu kesenangannya membaca puisi itu lebih daripada yang lainnya. Bahkan hanya penyairlah yang memberi buku-buku sesama penyair, itu kenyataannya kan. Lalu berbeda dengan prosa. Saya kira begini, ada prosa, ada puisi. Kalau prosa itu adalah kalau misalkan kita menulis sesuatu, anggaplah itu cerpen, biasanya judul itu adalah rangkuman dari apa yang dia tuliskan di dalam puisi. Lalu dia jabarkan. Jadi prosa ada judul itu akan dia rangkuman, headline atau judul itu akan dia terjemahkan dalam kata-kata di dalamnya. Apa misalkan judulnya saya ambil contoh di sini mungkin, misalnya rendezvous pertemuan. Ternyata cerpen rendezvous itu menceritakan tentang pertemuan si A, pertemuan si B, pertemuan ini, bagaimana bertemu dengan ini, bagaimana itu. Ternyata puisi tidak. Kalau dalam puisi, sepengalaman saya, puisi itu ketika ada judul itu adalah sesuatu yang termaktub, sesuatu yang kesimpulan dari apa yang dituliskan oleh sang penyair itu ada di judul. Akhirnya penyair-penyair di Indonesia, penyair-penyair di dunia, rata-rata ketika menulis puisi sangat jarang kalau menulis puisi itu sekali tulis langsung selesai begitu. Ada prosesi revisi, ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kalau secara pribadi biasanya melakukan perbaikan revisi itu dengan menggali lagi
Kamus Bahasa Indonesia, khususnya Kamus Logat Kecil Bahasa Indonesia. Jadi Kamus Bahasa Indonesia kita itu ada yang logat kecil, ada yang KBBI. Jadi yang logat kecil Bahasa Indonesia ini saya kira sangat langka, dan menurut saya pribadi nggak ada salahnya kalau kita ikut menyemarakkan, mengangkat kembali sesuatu yang arkais dari hasanah kekayaan bahasa Indonesia melalui logat kecil itu. Misalkan ada kita melihat tadi ada malam ya, Kak Subhan mengatakan. Ada juga misalkan sebelum malam itu kita melihat senja gitu kan. Kita lihat buka sebuah kamus itu, senja itu ada padanannya seperti kirmizi. Kirmizi. Orang jarang menggunakan itu. Tapi penyair akan terhipnotis dengan kata-kata itu. Tetapi sesuatu yang harus dikabarkan yang tidak baiknya di sini adalah ketika kita mencari padanan kata yang kita kira itu pas dengan apa yang mau kita sampaikan, kita harus menyelaraskan dengan diksi-diksi berikutnya. Karena menulis puisi dengan menulis cerpen itu berbeda. Kalau menulis puisi itu adalah mengolah. Sementara kalau cerpen kan menyusun kata-kata menjadi sesuatu. Jadi puisi adalah mengolah sesuatu yang baru, mengolah prasa yang baru dengan sesuatu yang segar tentunya. Kemudian lagi tadi mengenai mengembalikan kiat pencarian kata-kata itu melewati tadi yang saya sebut Kamus Logat Kecil Bahasa Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah kita selama ini menulis apapun itu ada beberapa makomnya, saya kira. Ada beberapa makomnya. Saya kira ada beberapa antara 4 makom. Yang pertama adalah ada yang bocor itu kayaknya. Iya, yang bocor mikrofonnya, teman-teman, di-off-kan. Ya. Yang pertama itu adalah penulis makom pertama itu penulis yang menulis hanya karena dia mau. Dia menulis apa yang dia mau. Ada apa yang dia mau dalam artian di sini adalah penulis yang suka menulis sesuatu yang dia sukai. Dia misalkan mau menulis tentang tentang sosok atau seseorang atau perasaan atau tentang malam tadi dia nuliskan tentang malam saja. Itu makom yang pertama. Yang kedua penulis yang menulis karena dia itu pengen tahu. Dia misalkan mau menulis tentang misalkan tentang tengah malam. Bukan hanya puisi di sini. Tengah malam itu terjadinya rotasi dan seterusnya, dia mencari tahu. Dia menulis karena rasa ingin tahu, bukan karena yang dia inginkan, dia sukai. Kemudian yang makam yang selanjutnya adalah makam yang ketiga adalah penulis yang menulis itu untuk memberikan informasi kepada orang lain. Dalam hal ini bagaimana dia menulis sesuatu yang dia tidak suka, kemudian yang tidak dia mau, tapi ini untuk orang lain. Untuk orang lain, otomatis dia harus melakukan riset. Dan bagaimana merisetkan tulisan-tulisan itu untuk bisa dipahami. Saya kira di step penulis yang seperti ini, itu harus banyak sekali membaca sesuatu yang memang tidak ingin dia sukai, tetapi karena ingin menginformasikan sesuatu itu, maka harus dia lakukan. Sebenarnya ya Bapak Muhammad Subhan ya, kalau secara akademik saya kan bukan orang yang berlatar belakang sastra, bukan, atau saya orang yang menekuni itu, bukan. Karena saya kira kenapa saya terjun di puisi, karena hanya puisi yang setia. Kalau manusia kan bisa berubah-ubah atau seperti apa. Ketika saya dengan puisi, saya merasa nyaman. Saya
kalau puisi adalah menengok kembali terjemahan puisi, mencurahkan isi hati, itu salah satu bagian untuk saya. Dan puisi-puisi privat itu untuk saya pribadi itu tidak pernah saya kabarkan atau saya kirimkan ke media-media karena itu sangat sangat pribadi sekali. Tetapi sejauh saya berkelana dalam kehidupan, puisi menemani saya. Jadi dulu saya berbagi pengalaman. Dulu waktu saya sekolah, di rumah saya itu TV itu rusak. Itu jam kecil saya itu, TV saya itu rusak. Bapak saya itu tidak memperbaiki itu TV, tidak memperbaiki. Kemudian juga dia tidak juga ingin menggantinya, tidak. Dia biarkan begitu saja. Akhirnya pada zaman itu saya dan adik-adik saya, saudara-saudara saya, mau tidak mau mendengarkan radio. Waktu itu kan karena setiap pagi kita harus mendengar Pro RRI, yang karena saya di Banjar sini, Pro RRI Nusantara 3 Banjarmasin. Kemudian setiap pagi sekitar jam 6:30 atau jam 6 pagi begitu, pos itu datang ke rumah. Kami berlangganan waktu itu Banjarmasin Pos datang. Lalu pada malam Senin, biasanya malam Senin, saya itu mendengar ruang puisi. Waktu itu ruang puisi namanya di sini adalah ruang Untayan Mutiara yang dikelola oleh salah satu senior yang sudah meninggal juga, Bapak Jamuddin Tifani dan Hijaz Yamani waktu itu. Lalu pada seiring waktu, kebiasaan saya mendengar, kemudian mendengarkan pembacaan puisi, lalu mengulik puisi-puisi itu semacam saya ketagihan gitu. Saya senang aja. Saya pada zaman itu waktu saya kecil, saya nggak tahu, saya tidak tahu. Oh, puisi itu yang begini-begini. Cuman ketika pembaca puisi di ruang radio itu membacakan puisi, saya senang. Tapi tidak ada puisi yang seperti puisi pamflet yang hentak-hentak, tidak ada. Karena zaman itu kan zaman masih Orde Baru, jadi puisi-puisinya juga puisi-puisi tertentu yang dengan puisi-puisi yang serba terbatas. Kata-katanya juga harus dibatasi, tidak boleh mengandung ini, itu, dan seterusnya. Apalagi itu adalah sebuah radio pemilik pemerintah. Kemudian seiring waktu, saya ketika berlangganan koran Banjarmasin Pos itu setiap pagi itu selalu melahap membaca. Jadi sebelum berangkat sekolah, saya senang aja membaca. Berbeda mungkin pada zaman sekarang ketika ada perubahan digital, era digital, kita barangkali anak-anak sekarang lebih tertarik dengan sesuatu yang bergerak ataupun cerita-cerita bergerak yang ditampilkan oleh kanal YouTube misalkan. Mungkin itu dulu Bapak Muhammad Subhan. Nanti kita lanjut. Baik, Kak Udan, terima kasih sebagai pengantar. Kalau boleh saya tanya juga, kenapa tertarik pada puisi? Barangkali jawabannya tadi karena puisi yang paling setia, ya kan, dikatakan. Nah, alasannya kenapa puisi setia, kemudian sejak kapan menulis puisi, atau mungkin barangkali sejak SMA atau di masa usia lain, dan sejak kapan menembus media massa, dan apa puisi pertama Kak Udan, dan terkait dengan diksinya, diksi-diksi apa yang menurut Kak Udan menarik dieksplor, dan itu selain pada kamus kecil tadi, apakah ada kamus-kamus lain yang menjadi rujukan Kak Udan? Oke. Kenapa puisi itu setia? Ketika dikatakan setia di sini, saya tidak menemukan sesuatu di dunia ini atau belum atau nantinya. Saya biasa kalau misalkan ada terjadi apa-apa sejak kecil itu selalu menuliskan. Jadi tulisan saya itu sepertinya ketika saya membaca ulang, itu bukan tulisan diari biasa, tapi ada kata-kata yang mengandung simbol-simbol. Jadi kesetiaan di sini adalah saya selalu apa-apa itu dengan puisi. Saya membiasakan dengan puisi.
Jadi dulu saya pertama kali menulis itu sebenarnya sejak SD, tetapi intens mulai menulis itu SMP, dan ketika SMA kelas 1 itu muncul pertama kali tulisan saya di media cetak lokal di Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin Post dan Radar Banjarmasin. Tetapi sebenarnya tulisan saya yang masuk di media massa itu bukan puisi, justru artikel. Saya menulis artikel-artikel, kemudian menulis artikel waktu itu zamannya Geocities, awal-awalnya zaman Friendster ya waktu itu, zamannya chatting begitu. Saya kirim tulisan ke sebuah media online, dan lumayan pada zaman itu honornya. Saya kira honor pertama kali saya dapat zaman itu 280.000 ya, ketika SMA kelas berapa itu banyak sekali uangnya. Lalu apa tadi lagi, Bang Mas Sulban? Ya, terkait dengan diksi, bagaimana Kak Hudan kiat mengolahnya, mencari, menemukannya? Oke. Selain ini ya, selain yang saya sebutkan tadi, kamus logat kecil bahasa Indonesia, saya biasa setiap kali menulis puisi itu ada proses kontemplasi di sini. Kira-kira biasanya dalam proses kontemplasi itu puisi itu akan terjadi revisi, ada yang harus diperbaharui. Saya senang sekali ketika mengolah diksi itu, saya mencoba ibaratnya saya meramu. Misalkan gini, ini lada, ini saus, ini apa, saya coba campurkan begitu, rasanya enak nggak. Jadi dalam satu puisi, misalkan coba saya ambil ini ya, sebentar. Oke. Saya ambil langsung ya. Oke, ini misalkan ada kata-kata mungkin nih dalam puisi saya kan, yang berangkat bersama selendangmu. Aku melanggat regalia aksara. Ketika saya menulis aku melanggat regalia aksara, kemudian dalam berikutnya ada diksi, dalam kelopak sayapmu yang tambat. Makna yang sebenarnya ingin saya sampaikan adalah, ini ada seorang bidadari nih, yang terbang, kemudian juga dari yang terbang, dari bidadari itu, bahwa bidadari itu ingin menyampaikan pesan. Itu wifi. Saya wifi udah hidupin. Kak Udan, mikrofonnya off. Mikrofonnya off. Iya. Sudah ya? Ya, oke. Ya, begini, waktu saya menulis tentang Anggani, seorang bidadari, saya ingin menyampaikan sebenarnya di dua bait, di bait itu, bahwa bagaimana sebenarnya seorang Anggani yang punya sayapnya itu ingin menyampaikan kata-kata. Sampai akhirnya saya menulis seperti ini. Dalam kelopak sayapmu yang tambat, aku melanggat regalia aksara. Saya mencari sayap, misalkan kata-kata sayap ya. Sayap itu apa aja komponen-komponen sayap? Oh, sayap itu ada tulangnya barangkali, kemudian lagi ada semacam kelopak-kelopak begitu. Itu saya terjemahkan dulu kata per kata. Kemudian bidadari misalkan. Bidadari itu apa saja yang ada dalam pikiran kita. Ternyata bidadari itu ada apa ya? Karena ini saya barangkali terpengaruh dengan cerita-cerita kayak elf gitu. Akhirnya dia itu punya sayap, kemudian kepalanya ada seperti ini, kemudian tangannya ada yang seperti ini. Akhirnya saya mencoba menuliskan kelopak sayapmu yang tambat. Kalau kita mencari yang tambat, ini sebenarnya sesuatu yang kalau tambat itu biasanya sangat relevan dengan kapal, dengan perahu, dengan perjalanan di air. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa kelopak sayapmu yang tambat ini tidak pernah selesai, lalu dia melanggat kata-kata, lalu dia menyampaikan sesuatu dengan melanggat regalia aksara.
akhirnya saya dengan diri sendiri bersepakat bahwa sepertinya menulis puisi itu bukan sesuatu yang mudah. Sastra pada umumnya, enggak hanya puisi. Bahkan kalau kita menengok lagi, ketika Nobel pertama dunia yang diberikan itu adalah sastra. Karena sastra ini satu-satunya jalan sebenarnya di dunia waktu zaman itu, satu-satunya jalan sebelum Nobel kemanusiaan, Nobel di bidang lain seperti fisika, dan terakhir itu kan ekonomi. Sastra itu bisa menginformasikan sesuatu, bahwa sastra itu juga, khususnya puisi, biar barangkali itu bisa menjadi sebuah adagium, ada pergulatan-pergulatan yang ingin disampaikan di sana. Dan biasanya ada juga puisi yang tujuannya itu kan seperti manifesto, dan politik juga lari ke situ gitu. Saya sangat kembali lagi kesetiaan puisi kepada saya tidak mengatakan bahwa saya setia dengan puisi, tapi puisilah yang setia kepada saya. Ketika zaman SMA itu saya menulis puisi itu bahkan biasa sampai berapa puluh satu hari itu saya kirimkan ke setiap teman-teman saya. Misalkan waktu itu adanya Adit ya, teman saya Adit, satu kelas. Jadi saya tulis begini, saya tulis satu lembar gitu kan, satu lembar, apa judulnya. Jadi saya sebutkan Adit itu adalah Aditya Posta gitu. Kemudian ada teman saya yang lain itu namanya Yandi gitu kan. Yandi Express saya bilang begitu, edisi begini-begini. Jadi teman-teman saya itu sudah terbiasa dengan kiriman-kiriman puisi saya, dan menurut teman saya waktu zaman sekolah itu, puisi kamu itu aneh dan gitu kan. Saya mengirim puisi itu ke semua laki-laki ceritanya, tapi tidak ada tentang cinta gitu kan, tapi tentang apa ya, tentang guru kah yang begini-begini, atau tentang keadaan negara, atau keadaan situasi pasar yang berdekatan dengan sekolah saya, atau kondisi Banjarbaru yang labil. Demikian dulu. Baik, terima kasih Kak Hudan. Teman-teman nanti dipersilakan mengajukan pertanyaan. Mengaktifkan pertanyaan di kolom komentar ya. Tadi Kak Hudan menyampaikan makom penulis ini menarik nih. Penulis yang menulis karena dia mau menulis, yang pertama ya. Kemudian ada penulis yang menulis karena ingin tahu, dan ada penulis yang menulis untuk orang lain. Nah, di sini kekuatannya pada riset dan banyak membaca ya. Nah, tentu terkait dengan materi kita malam hari ini, puisi, tentu kalau tidak banyak membaca ya tentu diksi itu di mana harus didapatkan, kan demikian pertanyaannya. Baik teman-teman, Kak Hudan, kita persilakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan ya. Ya, silakan. Yang mau berbicara langsung ke Kak Hudan, boleh teman-teman? Di kolom chatting, bagaimana cara mempertajam diksi puisi, mempertajam diksi puisi. Oke, Kak Mai Herlina di Bukit Tinggi. Silakan Kak Hudan. Biasanya kalau mempertajam diksi artinya adalah bagaimana kita menulis supaya diksi itu nendang ya, nendang, dan kita ingin menulis puisi itu kan bukan yang biasa-biasa saja. Jadi ada kadang puisi yang, tetapi kita jangan sampai terjebak kita menjadi menulis puisi itu puisi yang prismatik atau puisi gelap gitu. Sakingnya kita ingin menuliskan puisi seperti apa, kita akhirnya mencari diksi yang akhirnya pembaca itu menjadi tersesat gitu. Kita mencari kamus dan mencari padanan, lalu ketika dapat kita padanan kata, misalkan
Oke, dupa misalkan, dupa. Kata-kata dupa misalkan. Kita mencari dupa yang orang tahu gitu kan, diksi dupa misalkan. Orang tahu dupa itu seperti itu. Dupa itu adalah kemenyan ya. Ternyata kita mencari-cari tahu, mencari kamus, kemudian mencari bongkar-bongkar lagi informasi, ternyata dapat istilah setanggi. Coba, setanggi dan dupa misalkan. Kira-kira di telinga itu atau ketika membaca, yang mana yang lebih nendang? Seperti itu. Misalkan setanggi, dupa, dan kemenyan. Padahal sama kan artinya. Dari tiga itu apa yang nendang itu yang mana? Kemudian lagi bukan hanya kata itu nendang atau tidak, atau sudah kita pertajam atau tidak, padanannya lagi di samping-samping kanan kirinya seperti apa. Jangan sampai kita menulis setanggi, kemudian diksi berikutnya kita lagi mencari kata yang kira-kira nendang, kemudian diksi berikutnya kita cari setelah kata berikutnya kita cari lagi kata-kata yang nendang, yang aneh, yang seperti apa. Akhirnya bukan sesuatu yang indah sebenarnya di situ, tapi sesuatu yang menyesatkan, yang mungkin si penulisnya sendiri tidak paham dia sebenarnya menulis apa. Jadi sekali lagi, kalau untuk mempertajam diksi, cari misalkan dalam satu kalimat, satu bait itu kata-kata apa. Biasanya dalam satu bait itu ada suatu yang ingin kita sampaikan. Jadi yang kita sampaikan itu yang paling pokok atau poinnya di kata apa, itu yang bisa kita gali, yang kita cari padanannya, dan syukur-syukur setelah kita gali padanannya kita mendapatkan ada sinonimnya yang pas dan bisa relevan dengan kata-kata yang di samping kanan, kiri, dan seterusnya dalam satu bait itu. Begitu juga dengan bait-bait selanjutnya. Jangan sampai kita menulis sesuatu misalkan kita ingin menyampaikan bahwa mari penyair seperti ini ya, saya ingin mengatakan begini, mari penyair dengarlah, begitu kan, mari penyair dengarlah. Kalau penyair dengarlah, sepertinya itu hal yang biasa saja, ya ada puitis-puitisnya. Kita cari misalkan apa ya, mari penyair datanglah, mari penyair datanglah. Oh, kita rubah, penyair datanglah. Kita tambah lagi, penyair datanglah ke diri. Tambah lagi, penyair datanglah ke diriku. Oke, penyair datanglah ke diriku. Yang ingin kita sampaikan adalah kita ingin penyair-penyair itu membaca dan melihat. Penyair datanglah ke diriku. Kira-kira itu lebih tajam diksinya tanpa harus mencari padanan kata sinonim yang sophisticated atau arkais atau yang harus membuka kamus. Tapi sekali lagi, kamus logat kecil bahasa Indonesia itu adalah salah satu alternatif saja apabila syukur-syukur ya kita mendapatkan padanan yang pas, yang sebenarnya itu yang ingin kita selaraskan dan relevan dengan kata-kata atau bait yang ada di dalam puisi kita. Demikian. Baik, terima kasih Kak Udan. Demikian Kak Mei Herlina ya. Kita berlanjut dari Bukit Tinggi ke Bandung. Ada Kak Indah. Kak Indah, ini pertanyaan menarik. Mungkin Kak Indah mau ngomong langsung dengan Kak Udan. Silakan Kak Indah. Kak Indah di Bandung, silakan. Halo Kak Indah. Oke, tidak. Bang Din di Nusa Tenggara Barat. Silakan Bang Din. Ya, terima kasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca tentang puisi, ya ada penjelasan tentang bagaimana puisi adalah sebuah tulisan yang berisi metafor, yang berisi amsal, permisalan-permisalan yang tidak tampak secara tersurat, tapi memiliki makna yang tersirat. Kemudian kaitan dengan makna-makna yang dalam. Apakah kemudian ada pakem tersendiri, ada rumus tersendiri untuk membuat metafor, untuk membuat amsal-amsal dan makna yang dalam puisi.
Jadi ada pasangan ada rumus untuk membuat pasangan kata, pasangan diksi sehingga menimbulkan metafor, menimbulkan amsal dan makna yang dalam. Demikian pertanyaan saya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Langsung aja, Kak. Oke. Jadi saya tertarik dengan tadi Bapak Din Ali ya. Bapak Din, bahwa sebenarnya dalam puisi itu gampang-gampang sulit, bahkan sulit. Kita memberangkatkan majas misalkan, majas antara lain ada metafora yang kita ingin masukkan ke dalam di sana, ada majas lain, ada personifikasi, kemudian bahkan ada kita lakukan riset, saya katakan riset kepada puisi, bagaimana makna satu bait misalkan, satu bait atau satu larik kalimat yang ada di dalam bait puisi itu mengalami pergeseran. Yang dimaksudkan di sini adalah pemaknaan yang meluas. Ada makna konotatif kan, ada makna denotatif, dan juga ada makna yang sebenarnya itu bagus, kita jadi tidak bagus. Ada makna kayak macam seperti makna peyoratif. Jadi selama ini sebelum kita menulis puisi, sebenarnya kalau hanya puisi itu adalah kata-kata yang puitis, yang dipuitis-puitiskan, itu gampang saja. Kita menulis puisi, kita ingin menuliskan sesuatu yang tersirat, kita ingin menuliskan sesuatu yang tersurat di dalam yang tersirat, atau kita ingin menulis sesuatu yang tersurat di dalam tersirat, itu gampang saja. Tetapi ternyata puisi ini sulit. Makanya sampai di Amerika itu ada guru besar khusus puisi. Ada yang baru-baru meninggal ini, yang dari Kanada itu, dia adalah profesor puisi, saya kira profesor puisi. Namanya itu Curtis Lance. Barangkali bisa di Google dicari Curtis Lance. Dia adalah profesor puisi. Yang bagaimana dia ternyata puisi ini tidak segampang yang ada dalam pikiran manusia, dalam kamus kita, yang bahwa kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa kata-kata atau sesuatu yang ingin kita curahkan ke dalam kata-kata tapi tidak dalam bentuk cerita. Ada kalau dalam bahasa itu dikenal bagaimana menulis puisi dari segi semiotik. Dari segi semiotik, kemudian lagi ada bagaimana kita menulis puisi itu sehingga puisi itu menjadi ada yang baru saya baca itu mengenai deformalisme dari puisi. Konstruksi puisi adalah sesuatu kata-kata, kata-kata itu mengandung, benar tadi Bapak Din bilang bahwa ada yang tersurat dan tersirat dengan memberangkatkan konstruksi yang harus ada di dalam puisi. Jadi kita harus merekonstruksi. Begini maksud saya, bahwa dalam puisi itu tidak ada yang sesuatu yang fiktif, sesuatu yang fiksi, tapi ada yang ingin dia sampaikan. Akhirnya ketika kita menulis sesuatu, kita harus merekonstruksi apa yang kita tulis itu sesuai mendapatkan informasi tentang pemahaman metafor itu, kita masukkan ke dalam puisi itu. Bagaimana Pak Din, kira-kira gimana? Bisa di ini enggak? Karena saya takut apa yang saya ini kan kurang bisa dihayati. Gimana Pak Din? Bagaimana Pak Din? Ya, jawabannya sudah cukup, Pak. Pahami ya? Tetap barangkali sedikit udah.
Boleh saya masuk ya? Silakan. Ya. Yang agak sulit barangkali dalam membuat sebuah puisi adalah bagaimana memasukkan unsur majas atau katakanlah metafor tadi yang seperti pertanyaan saya, apakah ada pakemnya, apakah ada pasangannya, sehingga sebuah kalimat dalam puisi yang kita buat, misalnya satu baris dalam puisi, ketika kita ingin membuat sebuah metafor dan ini bagaimana memadu padankan satu atau dua atau lebih kata sehingga dia bisa membentuk sebuah metafor atau sebuah majas. Bang Udang atau Mbak Udang, terima kasih. Ya saya nanya dulu, dalam bayangan Pak Din, majas atau metafor itu yang seperti apa dulu? Artinya kita membuat sebuah perumpamaan, perumpamaan dalam sebuah puisi. Bagaimana membuat padanan katanya sehingga bisa membentuk sebuah metafor atau majas itu sendiri. Bisa berikan contoh nggak dulu dalam pikirannya Pak Din itu metafor yang seperti apa dulu? Anggap satu kata misalnya seperti yang Mbak Huda sampaikan tadi adalah malam. Nah, sehingga kita sebuah kata malam bisa membentuk sebuah metafor itu bagaimana memadu padankan dengan kata lain sehingga dia bisa membentuk sebuah majas. Oke. Begini, kita sebelum menulis puisi dalam bayangan kita kembali lagi kan tadi jadi tulis lagi disampaikan kembali oleh Pak Subhan bahwa kita sebagai penulis itu ada tingkatannya, Saya kira ketika Pak Din menanyakan ini itu tingkatannya tidak lagi aku ingin menulis tentang yang aku suka, ya kan? Ini tingkatannya beda sudah. Berarti ada step lanjut, kayaknya sudah kelas yang berikutnya bahwa bagaimana memetaforkan atau mencari kawan-kawan. Saya kira ke sini kawan-kawan kata sehingga apakah ini akan menjadi konotatif atau denotatif ya? Konotatif atau denotatif dari kata diksi malam itu menjadi sesuatu. Nah, saya bertanya lagi ke Pak Din. Ketika kita menulis sesuatu, otomatis ada yang ingin kita sampaikan kan, sehingga sesuatu yang tersurat bisa tersirat atau sesuatu yang tersirat juga tersurat, begitu kan? Apakah malam yang kita tuliskan itu memang malam benar-benar malam, atau malam yang kita tuliskan itu adalah sesuatu yang gelap, yang sulit ditembus? Itu kita belajar memaknai metafora. Dua hal itu. Apakah malam yang kita tulis itu benar-benar malam, ataukah malam yang kita tulis itu kita ingin menyampaikan sesuatu yang gamang, yang sulit ditembus, atau yang seperti apa? Dengan kita mendapatkan kita kan sebelum menulis puisi ini kan kita yakin nih, diksi misalkan kita menulis puisi itu kita yakin kita mau menulis ini. Apabila jawabannya adalah kita ingin menulis sesuatu yang gelap, maka di situ sudah terjadi sebuah keinginan untuk menyampaikan sesuatu yang tersurat dengan tersirat. Oh, ada yang gelap. Tinggal yang kita lakukan adalah pernak-pernik gelap, pernak-pernik luka. Saya katakan gelap itu ada padannya dengan luka. Pernak-pernik gelap, kemudian yang sesuatu yang gamang, apalagi ya, bimbang, kemudian sulit dan terbatas. Karena malam itu biasanya kita melihat sesuatu itu harus dibantu sesuatu lagi kan. Melihat sesuatu di malam kita harus dibantu oleh sesuatu lagi untuk melihat dengan jelas. Artinya ketika kita menulis sesuatu, memberangkatkan kata, satu diksi, kita yakinkan dulu kita mau menulis itu. Kemudian kita mau, ibaratnya kita mau memasak, opor ayam, kita apa aja bumbu-bumbunya. Jadi untuk di sini ya Pak Adin ya, kalau saya boleh memberi semacam trik gitu ya, trik. Sebelum nulis puisi, biasakan kalau untuk pemula, kita nulis tentang perasaan misalkan. Perasaan itu ada luka, catat dulu luka, kemudian kecewa. Kemudian apa? Oh ya, rindu. Kemudian cinta, kemudian kecewa. Tuliskan dulu, kita runutkan itu perasaan. Dengan demikian, ketika sudah ada perbendaharaan diksi-diksi itu, kita tinggal mengelola.
Kita tinggal memaintain diksi-diksi ini apakah bisa membantu apa yang ingin saya tulis. Kembali lagi tentang malam tadi. Misalnya kita ingin menulis tentang malam, apa kata-kata yang berhubungan dengan malam itu apa saja. Jadi kita menjahit lagi kata satu dengan kata yang lain, sehingga malam itu kan diksi malam atau puisi malam itu kan maknanya mengalami pergeseran lagi. Malam itu mau apa? Memang ribet puisi ini. Gimana Pak Din? Bisa dipahami nggak? Karena saya kadang menjelaskan sesuatu ketika saya bingung juga gitu kan. Ya, bisa Mbak. Memang ribet ya. Ribet ya. Nah, bagaimana Bang Din? Cukup ya? Cukup ya. Nanti Makasih kita sudah. beralih dari Nusa Tenggara Barat ke Bandung, Kak Indah tadi ya. Dari puisi yang Kak Udan bacakan tadi, apakah itu termasuk jenis puisi hermetis? Lalu bedanya puisi prismatis dan puisi hermetis apa ya? Jika dilihat dari penulisannya, tidak berbeda jauh, lebih mengutamakan majas, diksi, juga simbol. Silakan Kak Udan. Puisi prismatis, hermetis, kemudian ini adalah simbol ya. Sebenarnya semua puisi itu mengutamakan simbol. Ada tapi tidak semua ya, tidak semua juga yang mengutamakan simbol. Tetapi rata-rata penyair itu mengutamakan simbol. Kalau puisi kan siapapun bisa menulis puisi begitu. Ketika penyair itu mengutamakan simbol, yang terjadi adalah kalau melihat pergerakan-pergerakan dunia ya, puisi-puisi yang ditulis oleh orang-orang di dunia, itu kan ada puisi akhirnya kayak puisi pamflet yang maknanya adalah menulis puisi itu untuk sesuatu yang berludah-ludah, sekarang berludah-ludah itu sesuatu yang keras, sesuatu yang ketika kita menuliskan itu sebenarnya ada rezim barangkali yang ingin kita rontokkan, yang hati kita ini gemas gitu. Akhirnya kita menulis puisi pamflet. Tetapi tidak sedikit sebenarnya penyair terjebak dalam makna yang tadi hermetis, atau kita bisa terjebak lagi dengan sesuatu yang prismatik atau gelap. Kenapa di sini? Karena apa yang ditulis oleh penyair itu terlalu privat, terlalu dia sendiri yang mengetahui itu. Dia tidak ingin berbagi, dia tidak ingin orang lain tahu. Jadi ada kaitannya lagi seperti Pak Dim tadi, menuliskan sesuatu tersirat tapi dengan yang tersurat. Itu sudah jelas, misalkan Mbak siapa tadi? Mbak Indah ya, Mbak Indah itu ada contoh ya, saya ingat. Perjalanan kubur, kalau nggak salah Perjalanan kubur ya, Pak Mawar Subhan, karyanya Sutarji Kalsombahri ya. Ya, Perjalanan kubur ya ada ya. Jadi Perjalanan kubur itu ada begini kata-katanya ya. Aku menggali-gali kuburmu Alina. Oke, aku menggali-gali kuburmu Alina. Itu sebenarnya adalah misterius, kemudian bisa dikatakan prismatik juga. Kenapa Sutarji itu menulis kata Alina? Oh, jangan-jangan ini pikiran saya waktu itu, oh Alina ini kekasihnya barangkali, atau dari Sutarji, atau oh jangan-jangan ini perempuan yang sudah waktu itu meninggal, tetapi si Sutarji ini tetap ingin mengenang si Alina ini, atau Alina ini jangan-jangan cinta yang tidak sampai dari Sutarji. Itu kan menjadi sesuatu yang gelap sebenarnya, yang menyesatkan. Tapi itulah puisi, kembali lagi. Tidak ada penyair di dunia ini yang ingin menceritakan kepada orang, saya catat sini ya, tidak ada penyair yang saya pernah catat itu, tidak ada penyair di muka bumi ini yang menceritakan makna yang ditulis olehnya. Itu sama dengan tari telanjang. Jadi biarkan orang lain memahami, menghayati, menerima, bahkan itu bisa melakukan semacam kita terjebak, pikiran kita terjebak dalam sesuatu yang kita katakan tadi ada simbol. Jadi simbol yang saya tangkap dari
barangkali bisa di sini googling ya, googling itu perjalanan kuburnya si Sutarji Kalsombahri. Itu menyesatkan sekali sebenarnya puisi itu. Tapi ketika ada seseorang bertanya kepada penulisnya, dia hanya tersenyum, dan memang seperti itu, dia tidak boleh menjawab apa yang sebenarnya ingin disampaikan di situ. Kenapa harus tokohnya Alina? Penyesatannya di mana? Coba Mbak Indah barangkali bisa dilihat itu contoh dari puisi Sutarji yang Perjalanan Kubur itu, di mana sebenarnya itu adalah bagian dari puisi prismatik. Tetapi pada eranya orang-orang senang sekali menyebut bahwa generasi atau tulisan puisi-puisi yang ditulis Sutarji itu adalah puisi-puisi imagis. Nah, ini lagi imagis. Ini PR bersama mungkin. Apakah puisi barangkali ya? Apakah puisi Perjalanan Kubur itu termasuk puisi-puisi imagis, atau saya lebih senang mengatakan itu adalah bagian dari puisi-puisi prismatik, gelap dan sangat privat sekali. Saya tidak tahu Alina itu siapa, karena dalam kita secara pertemanan begitu, Alina itu tidak pernah ada dalam kehidupannya Sutarji, tidak ada. Apakah itu tokoh yang seperti apa, atau demikian juga barangkali dengan saya tidak ingin mengangkat buku sepasang sendal itu mana ya? Ada itu di mana? Itu sebenarnya ada juga yang sangat yang sangat mengganggu saya. Tetapi saya janji Pak Muhammad Subhan, sesuatu yang mengganggu itu akan saya tuliskan nanti. Terima kasih Kak Udan. Ya. Oke, Kak Indah, ya ini menarik puisi Perjalanan Kubur Sutarji Kalsombahri. Saya bacakan ya, biar teman-teman yang belum googling nanti bisa merujuk ke sana juga. Ya. Perjalanan Kubur Sutarji Kalsombahri. Luka mengucap dalam badan, kau telah membawaku ke atas bukit, ke atas karang, ke atas gunung, ke bintang-bintang, lalat-lalat menggali perigi dalam dagingku untuk kuburmu Alina. Untuk kuburmu Alina. Aku menggali-gali dalam diri, raja darah dalam darah mengaliri sungai-sungai, mengibarkan bendera hitam, menyeka matahari, membujuk bulan, teguk tangismu Alina. Sungai pergi ke laut, membawa kubur-kubur. Laut pergi ke awan, membawa kubur-kubur. Awan pergi ke hujan, membawa kubur-kubur. Hujan pergi ke akar, ke pohon, ke bunga-bunga, membawa kuburmu Alina. Sutarji Kalsombahri. Oke. Baik. Terima kasih Kak Udan. Selanjutnya kita ke Surabaya. Surabaya ada Kak Wardah. Bagaimana cara membuat puisi yang bisa diterima media massa? Apakah harus menggunakan bahasa yang jarang dipakai atau menggunakan sinonim tertentu? Silakan, Kak Udan. Ya, bagaimana cara barangkali ini trik ya, kiat menembus media massa. Saya di sini kalau mendengar kata media massa agak sedih juga ya. Sedihnya kenapa? Salah satu jaringan toko buku dunia itu yang di Amerika Serikat, namanya itu adalah Borders Group, tahun 2011 itu mengatakan bangkrut pada zaman itu. Mengatakan bangkrut, padahal di tahun itu, 10 tahun yang lalu itu, dia memperkerjakan 19.400 karyawan. Pusatnya ada di kota Michigan, Amerika Serikat. Yang terjadi adalah, pada waktu itu adalah Borders Group itu tidak tahu bahwa ancaman daripada buku cetak maksudnya buku-buku yang sifatnya fisik itu akan tergeser dengan buku-buku digital. Begitu juga setelah kita menerima kehadiran pandemi tahun 2020,
2019 akhir 2020 dan sampai sekarang sudah hampir setahun. Sudah setahun ya, sudah milat ya setahun. Rata-rata media cetak dunia juga termasuk Indonesia mengatakan gulung tikar, tidak mampu lagi beroperasi. Kita mengalami sebuah masa di mana digitalisasi itu sekarang lebih inilah era digital gitu. Begitu juga dengan media massa. Di tempat kami Kalimantan Selatan sendiri sejak April 2020 itu tidak ada lagi media cetak. Saat ini masih ada dua media cetak di tempat kami, Banjarmasin Pos dan Radar Banjarmasin yang tetap beroperasi, tapi sayangnya untuk kolom sastra dihapuskan, tidak lagi beredar. Akhirnya belakangan yang saya tahu kayak Tempo juga demikian akhir tahun tadi, kemudian lagi majalah kalau nggak salah majalah Bobo pada Juli atau Agustus kemarin 2020 sudah mengatakan tidak lagi beredar, tidak lagi diterbitkan di Indonesia. Artinya adalah ketika kesempatan untuk menulis di media cetak sekarang sudah berkurang. Tetapi media massa yang lain yang sifatnya daring masih memberi kesempatan untuk itu. Yang harus kita ketahui adalah setiap media massa itu dia mempunyai redaktur yang berbeda-beda. Saya boleh di sini barangkali nggak apa-apa ya. Misalkan basabasi.co. Kita lihat basabasi.co itu puisi-puisi yang seperti apa sebenarnya yang layak atau yang akan ditayangkan oleh redakturnya. Selain kita harus tahu juga kesenangan redakturnya itu seperti apa. Ternyata basabasi.co itu adalah sebuah media daring yang mengedepankan eksperimen. Jadi puisi-puisi di sana atau cerpen atau bahkan yang kemarin saya baca, bukan yang kemarin, yang hari ini ya, weekend hari ini hari Sabtu, ternyata esai yang di sana pun adalah esai eksperimen. Barangkali PR juga puisi eksperimen itu seperti apa, itu ada kaitannya juga dengan puisi-puisi kita menggali sesuatu, kita mencari lisensia puitika dari puisi kita. Karena setiap redaktur koran, apakah koran yang saat ini berbasisnya itu adalah daring, itu lebih senang karya-karya atau puisi di sini ya, kita akan membahas puisi, adalah puisi-puisi yang segar. Bukan puisi-puisi yang pernah ditulis sebelumnya atau dengan gaya penulisan. Akhirnya seiring waktu kita akan mendapatkan pencerahan atau eksperimen. Kita akan melakukan bukan kolaborasi tapi melakukan trik riset terhadap diri kita. Trik riset terhadap diri kita, puisi kita itu melakukan sesuatu yang sifat ini loh yang baru, yang segar, yang tidak mengikuti gaya-gaya style oleh orang lain. Tapi dulu ceritanya begini. Dulu waktu koran Kompas ya, waktu masih ada laman Kompas untuk puisi. Saat ini kan puisi sudah tidak lagi beredar. Saya menulis begini kepada redakturnya. Yang terhormat redaktur, saya bilang, yang terhormat redaktur, saya kirimkan puisi-puisi saya dari Kalimantan Selatan. Selama ini, saya tulis di situ, tidak ada perempuan Kalimantan Selatan yang puisinya itu diterbitkan oleh Kompas. Saya tanya di situ kan, saya tanya di pengantar puisi itu, ada apa? Apakah ada diskriminasi terhadap penyair lokal, saya katakan lokal ya, lokal, kemudian penyair Jawa, penyair Jakarta, penyair Sumatera, saya uraikan di situ. Dan sepertinya pengantar saya itu cukup menyentuh atau seperti apa. Minggu depannya puisi saya tayang di situ. Gitu Pak Muhammad Subhan. Keren ya. Jadi untuk menggertak Kompas perlu bikin surat pengantar ya. Oke. Baik. Selanjutnya kita ke Saulunto, Kak Udan.
ada Raja Syekh Anugrah. Bagaimana dengan Joko Pinurbo yang bahkan puisinya seperti kalimat bukan bait. Nah, kalau model itu puisi apa namanya? Lalu saya ingin juga menanyakan bagaimana menulis puisi menggunakan teori semiotika itu. Silakan. Saya pernah waktu di mana ya, di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu mengadakan sebuah kegiatan namanya membaca Palu 2000 berapa ya, 2000-an lah. Lalu kita mengundang Joko Pinurbo waktu itu. Joko Pinurbo kita undang di sana. Saya beberapa malam menemani dia. Kan? Saya tanya. Pertama yang saya tanya adalah puisi-puisi dia yang sepertinya puisinya itu sangat sederhana sekali, tetapi sebenarnya puisi-puisi dia itu adalah puisi-puisi satir, puisi-puisi satir yang pedas, tapi tidak semua orang bisa melihat itu. Contoh, ada puisi yang saya tanya waktu itu tentang celana senja. Kenapa Bang menulis celana senja? Bukankah senja itu tidak punya celana, begitu kan? Celana senja. Coba silakan googling juga celana senja itu dari Joko Pinurbo. Saya masih ini kan, dia tertawa. Tahu, dia bilang, aku itu, kau lihat lingkar pinggangku, aku ini sebenarnya bingung, dia bilang. Bingung sekali kalau mencari celana itu ukuran berapa, karena saking pinggang ini kecil, dia bilang kan, aku selalu kesulitan kalau misalkan membeli celana yang dibuat secara tekstil ya, konveksi begitu, secara massal, untuk ukuran pinggangnya. Yo, kita ini kan. Jadi itu ternyata kaitannya dengan senja. Ya kan, dia bilang celana senja. Ketika itu sore aku cari celana, kemudian aku kaitkan aja, dia bilang, dengan senja. Ini sesuatu yang menurut aku tidak pernah orang menulis atau membuat frasa celana senja. Coba dilihat itu puisi celana senja itu cukup menarik, dan saya kira sangat menarik. Lalu saya tanya lagi lebih jauh ke dia kan, mengenai royalti. Ternyata royalti dari seorang Joko Pinurbo dari buku-buku puisinya itu cukup ini juga pada waktu itu tidak menggembirakan, karena belum ada penyair yang kaya karena puisinya. Kalau seorang penulis yang kaya karena prosanya, kaya karena novelnya ada, misalkan kayak buku Harry Potter misalnya. Lalu semiotik tadi. Gimana tadi yang semiotik tadi? Bagaimana apa tadi Pak Mubasuman? Saya harus membuka kolom chat kayaknya ini ya. Mana tadi? Juga menanyakan bagaimana menulis puisi menggunakan teori semiotika. Oke, teori semiotika. Kembali lagi, saya ini bukan orang yang menulis puisi berangkat dari disiplin ilmu sastra, bukan. Jadi kalau ditanya, maksud saya begini, ketika orang yang tahu teori, dia itu tidak bebas akhirnya. Tidak bebas menulis, dia harus memikirkan embel-embel, misalkan, oh kalimat ini kayaknya nggak logis deh, ini nggak layak, atau satu prasa ini sepertinya ini tidak benar deh, karena tata aturan bakunya itu untuk bahasa Indonesia nggak seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana menulis puisi berdasarkan misalkan semiotika, ketika puisi itu jadi, yang saya alami, ketika puisi itu jadi, baru saya merasa ketika membaca ulang
oh ternyata kekurangannya ini kalau dari segi keilmuan. Tetapi kalau sekali lagi kalau kita menulis puisi hanya merujuk ke ilmuwan sastra yang banyak sekali itu, saya kira kreativitas itu akan terkekang. Licentia Poetica itu karena membebaskan. Teori formalisme dari puisi misalkan, teori formalisme dari puisi mempertanyakan antara lain sebenarnya puisi Amir Hamzah. Ada puisi Amir Hamzah, kalau tidak salah itu judulnya Padamu Jua. Puisi Amir Hamzah Padamu Jua, ketika konsep formalisme itu mempertanyakan kata-kata yang dipakai oleh pujangga tersebut, Amir Hamzah itu sebenarnya kalau dikait-kaitkan dengan unsur-unsur intrinsik, kemudian juga ada pemaknaan interteks dari kata per kata itu tidak bisa diterima. Tetapi apa yang ingin dimerdekakan oleh Amir Hamzah? Dia ingin sekali kata-kata itu tidak terkerangkeng oleh pasal-pasal hukum-hukum atau kaidah-kaidah dalam keilmuan puisi itu. Inilah yang menjadi bukan juga masalah, tetapi yang terus dipelajari oleh orang-orang di barat sana. Bagaimana ketika puisi itu harus memasukkan unsur-unsur seperti ilmu-ilmu yang dipahami, yang dipelajari itu. Akhirnya mau tidak mau, kalau yang meninggal ya sudah meninggalkan. Itu Stephen Curtis Lance itu yang saya katakan profesor puisi itu, dia melakukan penelitian kata, kemudian lagi unsur-unsur semiotik dalam satu baris puisi misalkan. Dan ternyata dalam satu puisi, meneliti satu puisi dengan unsur-unsur tertentu itu melelahkan dan membutuhkan waktu. Dan kalau ditanyakan soal ini, saya kira saya belum mampu menjawabnya karena berat. Kalau Profesor Cerpen itu tidak ada ya, Profesor Cerpen tidak ada, Profesor Novel tidak ada, tapi Profesor Puisi itu ada. Ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Udan. Oke, kita lanjut ke Jambi. Ada Bu Ismaniar. Apakah sebuah puisi yang mudah ditebak pesannya bisa dikatakan sebagai puisi yang gagal? Silakan. Ada puisi gelap, berarti ada puisi gelap. Puisi gelap berarti ada puisi terang ya. Ada puisi terang, ada puisi gelap. Puisi gelap itu tadi prismatik. Ada puisi terang itu orang menyebutnya puisi transparan yang bisa diterawang, kelihatan kata-katanya. Sekali lagi, ada puisi memang puisi yang ditulis oleh penyair, ada puisi yang ternyata bukan puisi, hanya kata-kata yang dipuitis-puitiskan. Begini maksudnya. Kita kalau membaca puisi-puisi Djoko Pinurbo yang nyaman kita dapatkan di googling, itu sebenarnya bahasanya sangat mudah diterawang. Yaitu bahasanya sangat transparan sekali. Tetapi sebenarnya bukan itu yang ingin dia sampaikan. Ada makna tersurat. Dalam teks itu, ada makna yang dituliskan secara tersurat di situ, tetapi yang bisa menerima yang tersirat di situ hanya segelintir. Jadi saya tidak bisa, saya tidak sepakat kalau misalkan puisi yang transparan adalah puisi yang gagal. Belum tentu. Pak Muhammad Subhan begini,
saya ada beberapa teman-teman, saya katakan teman-teman, kawan-kawan yang menulis puisi itu basicnya adalah dia kuliah di ilmu filsafat ya. Ternyata yang saya lihat, saya akhirnya melakukan semacam analogi. Ada yang saya harus bandingkan begini. Saya buka buku-buku penyair-penyair yang disiplin ilmunya itu berlatar belakang filsafat, itu berbeda dengan disiplin ilmu yang lain. Maksudnya begini, ilmu yang lain itu tergolong puisinya itu sangat ini ya, sangat mudah dicerna, tetapi ada sesuatu yang tersirat di situ. Berbeda dengan puisi yang ditulis oleh penyair yang berlatar belakang ilmu filsafat. Contoh ya, kita ambil contoh mungkin silakan googling juga. Puisi Binhat Nur Rahmat. Kemudian puisi Sini Aniel Puisha. Itu dua orang itu menulis puisi itu karena mungkin barangkali latar belakang mereka itu adalah filsafat. Satu kata dengan kata berikutnya dalam satu satu bait kalimat, satu bait puisi dalam puisi itu sebenarnya itu tidak nyambung begitu. Sini Aniel Puisha itu begitu, saya mengikuti dia. Oh begitu saya bilang kan. Akhirnya pengkategorian terhadap karya-karya yang ditulis itu dalam sebuah kajian ilmu sastra itu ada yang dinamakannya sebuah teori ekspresif. Jadi dalam teori ekspresif itu kita ingin masuk memahami sebuah puisi itu harus melihat si penyairnya itu latar belakangnya apa. Kemudian apa yang dia baca, apa yang dia geluti. Jadi akhirnya mengkaji sebuah puisi lalu mengatakan ini berhasil, ini tidak, jangan terburu-buru karena belum tentu sesuatu yang kita katakan itu sederhana. Mungkin puisi-puisi Sapardi misalkan, puisi-puisi Sapardi ini kan puisi-puisi yang kata-katanya itu gampang kita temui, gampang sekali, dan bukan puisi-puisi yang seperti puisi Gunawan Muhammad misalkan, suatu yang gelap. Tapi kenapa puisi yang dituliskan oleh Sapardi yang mudah itu dipahami itu menjadi nyaman oleh pembaca? Karena kembali lagi saat ini masyarakat, sejak dulu kayaknya, bukan hanya saat ini, orang-orang itu lebih senang membaca sesuatu yang mudah dipahami. Makanya kalau buku puisi ini kan agak sulit penjualannya. Tetap beda dengan buku-buku misalkan seperti ini. Buku 100 hari, misalnya tips ya ini ya. Buku 100 hari menaklukkan laki-laki misalkan. Itu sangat senang sekali. Masyarakat itu sangat senang membaca yang seperti itu, yang berbau tips, yang berbau quotes, yang berbau yang kira-kira bisa membantu yang bersangkutan untuk menjalani kehidupan. Demikian Ibu Yusmaniar. Baik, terima kasih Kak Udan. Demikian Bu Yusmaniar ya. Baik, selanjutnya kita ke Nindi Mirvanda. Di mana nih Nindi? Pasaman atau Jakarta? Selama ini saya cukup sering membuat puisi yang menurut saya itu sudah cukup baik. Tapi ketika saya baca berulang-ulang, saya merasa kenapa terlalu mudah orang mencerna puisi itu. Saya sendiri pun terkadang kurang puas dengan diksi-diksi yang saya toreh. Yang ingin saya tanyakan ke Kak Udan, bagaimanakah puisi tersebut sudah bisa dikatakan menjadi sebuah puisi? Bagaimana sebuah puisi bisa dikatakan sebagai sebuah puisi? Silakan Kak Udan. Saya di sini ingin berbagi kiat, karena secara pribadi saya bukan the master di bidang ini, tapi saya percaya bahwa ketika kita terluka,
ketika kita terluka, waktulah yang akan menyembuhkan, gitu kan. Waktu yang akan merapatkan luka, misalkan kita kena jatuh di mana, waktu yang akan menyembuhkan itu, waktu yang akan merapatkan luka itu. Dan konteks ini relevan dengan kontemplasi puisi. Maksudnya begini, kita tulis puisi, mungkin malam ini kita nulis puisi, kita endapkan dulu, kita lakukan, kita diamin aja, jangan diapa-apakan puisi yang kita tulis itu. Mungkin lusa atau minggu depan kita baca ulang, kita nggak puas gitu kan. Jangan diapa-apakan lagi, jangan diapa-apakan, jangan disentuh, jangan dibaca lagi. Tunggu waktu, mungkin 2-3 bulan berikutnya setelah kita membaca buku-buku atau mendapatkan sebuah pengalaman pengalaman kehidupan, pengalaman sehari-hari, 2-3 bulan, coba buka puisi yang ditulis itu. Buka puisi yang tulis itu. Biasanya setelah ada waktu itu, ada jeda itu, ada sesuatu yang berubah di situ. Ketidakpuasan itu bisa diobati dengan waktu. Bila tidak lagi masih merasa ini, diamin, jangan diapa-apakan. Makanya ada puisi yang ditulis oleh penyair itu, misalkan 1998 garis miring strip 2012. Karena memang ada puisi yang selama itu ada proses koreksi, ada proses revisi lagi yang harus diperbaharui dari konteks yang ingin ditulis itu. Demikian. Ya, terima kasih, Kak Udan. Selanjutnya kita ke Riau, ada Mary Fitriani. Kak Udan, apakah setiap puisi harus mempunyai pesan moral? Banyak puisi yang saya baca terkadang bermakna ambigu, nyeleneh, bahkan terkadang ngawur. Bagaimana menurut Kak Udan? Ya, bentar, saya ambil buku ya. Bentar ya. Nyeleneh ya, benar-benar. Ada puisi-puisi yang memang kalau kita lihat itu, ini apa sih gitu kan? Haruskah ada pesan moral? Sebenarnya kita akan ketika menulis sesuatu itu, kita jangan pedulikan apakah ada pesan moralnya, apakah ada nah, dapat saya. Ini saya buka-buka. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Bisa dilihat nggak? Bisa nggak ngelihat? Ini ada doa karyanya almarhum Jehan. Ini doa. Ya. Bisa kelihatan nggak? Halus sekali. Halus lagi. Oke, coba kita lihat. Oke, kita lihat tadi. Coba kita lihat. Itu bentuknya seperti apa? Atau, nah, ini ada lagi. Ini adalah suatu puisi. Judulnya itu abad 20, cuma isinya ek doang. Ini puisi. Puisi yang ditulis oleh sang maestro, Jehan. Lalu, nah, ini Indonesia. Indonesia isinya cuma V, di bawahnya ada pipa Pancasila di bawahnya. Oke, kembali ke pertanyaan. Setiap penyair itu mempunyai keunikan ya. Apa yang dia tulis itu sesuatu yang barangkali kalau oleh orang-orang umum nanya, apa sih yang dia tulis itu? Tadi ada istilah dalam perpuisian itu, barangkali Pak Muhammad Subhan di kelas ini sudah ada tentang puisi embeling ya? Ya, sudah sebelumnya. Oke, puisi embeling. Jadi bagian dari puisi embeling yang pernah dilancarkan oleh Remi Selado. Sebelum Remi Selado ternyata Jehan juga melakukan itu. Kemudian juga ada Danarto juga melakukan hal yang seperti itu. Jadi kembali lagi ya. Sutarji juga. Sutarji juga ada. Nah, jadi saya kira
kalau yang yang dilakukan itu adalah ini puisi ini apa sih seperti itu kan, akhirnya kenapa seperti itu disebut puisi, kenapa ini seperti itu dikatakan oleh orang-orang maestro itu puisi. Jadi saya tidak bisa membaca puisinya si Remis Lado. Jadi ada sebuah puisi yang ditulis oleh Remis Lado, gambarnya itu jejak sepatunya, jejak sepatu 1, kemudian jejak kaki 5. Saya nggak tahu gimana cara membacanya itu puisi. Jejak sepatu 1, kemudian di bawah jejak sepatu itu ada jejak tapak kaki 5. Kalau dikembalikan, apakah itu puisi simboling, apakah itu puisi prismatik, saya kira semuanya masuk. Betapa sulitnya sebenarnya ya Pak membahas hubungan puisi ini ya. Makanya, saya kadang kalau melihat puisi-puisi sangat membingungkan. Ini juga. Ini ada buku dari Sutarji Kalsombahri, saya dapat kiriman, saya disuruh mereview lagi buku ini, tapi saya belum lakukan, masih berplastik, saya belum siap mendedah isinya, dapat kiriman dari penerbitnya, dari penerbit Ilmu Giri. Saya khawatir puisi terbaru dari Sutarji ini malah membuat saya begini. Ketika saya membaca puisi, apakah itu satu atau beberapa puisi dalam buku puisi, itu mengganggu sekali, dan kadang-kadang puisi yang saya baca itu memberi kabar yang akan terjadi. Bisa dipahami nggak di sini? Kabar yang akan terjadi itu seperti ini. Saya misalkan membaca puisi tentang yang berkaitan dengan bencana, misalkan bencana tsunami misalkan. Beberapa waktu biasanya tadi begitu. Jadi ada kekuatan mistik karena ketika saya baca puisi tentang yang gugur, berjatuhan, tidak berlama itu terjadi. Jadi puisi ternyata kalau saya secara pribadi bisa meramal. Bukan hanya ramalan, ada kabar yang ingin disampaikan. Rasuna, ingat kan ya Bang Muhammad Sumana, ada tentang puisi Rasuna itu saya baca. Di situ saya mendapatkan sesuatu yang kurang baik sebenarnya, yang saya tangkap yang kurang baik, dan ternyata yang kurang baik itu dialami sekian waktu itu dialami begitu oleh saya atau sekeliling saya. Makanya ketika saya membaca puisi sebenarnya saya takut ketika membaca puisi. Ketakutan itu ketika saya mencari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Tapi saya senang kalau makna yang terkandung di dalamnya itu bisa saya tembus. Karena tidak semua puisi itu bisa ditembus. Oke, luar biasa. Rasuna ada di kesaksian sepasang sandal, ya. Terima kasih Pak Hudan. Kemudian dari Kak Cendra D di Pasaman, Kak Udan mau tanya, apa puisi Sutarji itu seperti aliran surrealis dalam cerpen atau seni lukis karena ada permainan simbol? Bagaimana menurut Kak Udan? Iya, kalau memang itu aliran-aliran, kalau dikatakan surrealis boleh, atau aliran yang surrealis yang berbau abstrak juga boleh. Kalau orang-orang sejaman dengan itu lebih senang sebenarnya menyebut bahwa puisi-puisi Sutarji adalah puisi-puisi imagis, begitu.
Oke, baik. Teman-teman lainnya yang mau menanggapi, barangkali berbagi pendapat via video, dipersilakan. Waktu kita lebih kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Masya. Oke, Kak Masya di Jakarta. Silakan Kak Masya. Ya. Assalamualaikum Kang Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong, aku juga penasaran dengan apa yang puisinya Kang Hudan yang gitu. Kasih bocoran dong. Itu apa kronologisnya aku bisa gitu. Itu kayaknya juga kayak unik tapi juga nyeleneh. Kasih bocoran dong ya Kak. Yang mana? Yang kayak punya Kang Hudan kan ya? Puisi yang mana? AGH itu ya? Itu ya? Iya. Saya penasaran banget itu. Bocoran dong. Boleh. Itu bukan puisi. Jadi bukan. Bukan. Itu gado-gado. Jadi boleh itu, dong kasih bocoran. itu singkatan nama kami. Jadi kan ada Ananda, ada ada Ananda Perdana Anwar, kemudian ada AGHH itu kan kemudian ada Gusti Muhammad Setia Ariandi Iman, kemudian HE Benyamin, dan saya sendiri udah Nur di situ kan, 4 orang ceritanya. Jadi tulisan-tulisan itu, saya katakan tulisan-tulisan itu tidak hanya puisi, tapi ada yang menulis esai, ada yang menulis puisi, ada yang kisdap. Kisdap itu dalam bahasa kami, bahasa Banjar itu kisah handap, artinya cerita pendek berbahasa Banjar. Kemudian jelas ada puisi di situ. Lalu ada juga diary. Diarinya itu diary berbentuk puisi. Jadi 4 orang kami akronimkan dari nama awalan kami itu Bila dan itu menarik karena di cover itu kan foto kami berempat ala boy band, ala girl band, ala band-band seperti itu gitu kan. Dan 4 orang yang menulis itu kami dari generasi yang berbeda. Ada yang baby boomer, kalau saya ini generasi apa ya? Saya senang sebenarnya kalau dikatakan masih generasi beta alpha ya, beta alpha XYZ atau apa itu. Yang lain itu tua-tua. Saya masih muda. Jadi generasi dari 4 generasi ini bikin buku gitu kan. Maksudnya 4 generasi itu bukan generasi kakek nenek, itu bukan. Kita bedanya puluhan tahun. Si A 10 tahun, ada yang lagi di bawah kami itu yang 10 tahun. Jadi ada 4 lapis puluhan 4 lapis dekade di situ gitu kan. Jadi sekali lagi itu bukan buku puisi karena kita tahu penjualan untuk buku puisi itu di Indonesia ataupun di dunia itu sangat memprihatinkan. Saya itu kalau misalkan untuk buku puisi, saya hitung-hitung dulu gitu kan. Takut, khawatir kalau misalnya tujuannya adalah ke segmen pembaca, saya kira kurang. Tapi kalau hanya puisi itu hanya untuk untuk kita kabar-kabarkan begitu saja, saya kira cukuplah kita menulis ke media massa atau kita ramaikan dalam rampai antologi. Karena menulis puisi walaupun kita walaupun yang menulis itu sangat terkenal misalkan, belum tentu terkenalnya seseorang itu akan selaras dengan penjualan buku puisi di Indonesia khususnya gitu kan. Karena Joko Pinurbo aja cerita setahun ya bilang waktu zaman itu setahun royalti dia dari buku itu kisarannya 1,5 juta doang. 1,5 juta aja. Kalau 1,5 juta itu kan ya kurang lebih lah satu karya kita masuk di Kompas kan. Hampir sama gitu kan nominalnya. Artinya puisi di Indonesia ini ya demikianlah. Mungkin karena sulit untuk dijangkau pemahaman dari sang pembaca, dan juga kebanyakan puisi-puisi yang ditulis oleh penyair-penyair itu juga dibeli oleh bersama penyairnya. Padahal di luar itu
Indonesia saja misalkan kita berapa ratus juta, hampir 300-an juta ya, 270, 300-an juta. Mencetak buku 500 eksemplar, kemudian kita secara barometrik kan kita bagi-bagi itu, menjual buku 500 eksemplar saja untuk buku puisi luar biasa sulitnya. Demikian. Jadi kembali lagi itu bukan buku puisi. Begitu. Halo, salam Ibu siapa tadi? Ibu Masiah ya. Iya. Ya, makasih banyak atas bocorannya ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi teman-teman yang mau ngomong? Silakan. Sudah ada, kita ke Riau. Ada Kak Penny. Kak Udan, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa tentang materi puisi. Pertanyaan saya, untuk lisensia poetika dalam menulis puisi, bisa kita gunakan untuk hal apa saja, Kak? Silakan, Kak Udan. Itu sudah ada ya, kita garis bawahi lisensia poetika. Ketika seorang menulis puisi, dia punya kebebasan. Katakanlah jangan seseorang, penyair di sini. Penyair itu kan punya kebebasan untuk melakukan sesuatu. Dia berhak memerdekakan kata, bahkan kata itu keluar dari makna yang sebenarnya. Ini contoh kata misalkan di sini adalah kupu-kupu, lalu kura-kura, kemudian kata yang berulang apalagi ya, pagi-pagi, lalu ya seperti itulah. Kalau secara mengikuti kaidah bahasa Indonesia ya, EYD yang benar dan membaik itu, kura-kura itu harus ada kata sambung ya, kata manuskrip begitu, kura-kura. Kemudian kupu-kupu juga demikian. Kemudian pagi-pagi juga demikian karena berulang. Tetapi karena seorang penyair itu sebenarnya tidak ingin tunduk atau dia barangkali mempunyai sesuatu yang ingin dia sampaikan lagi, sifatnya privat, bukan yang seperti itu yang ingin dia inikan, dia pakai. Akhirnya dia menggunakan itu atau kata-kata itu dipisah ataupun disambung, kupu-kupu tanpa strip atau tanpa garis penghubung, kupu-kupu. Lama-lamaan lisensia poetika itu kalau boleh di ini ya, saya kembali lagi, Mbak siapa tadi nanya ya, Pak Sobat? Kak Penny di Riau. Kak Penny, coba lihat lagi di googling ya, karena guru kita saat ini kan yang lebih banyak memberikan informasi yang cukup akurat itu kan googling. Lisensia poetika misal dari karya Sutarji atau puisi-puisi Imbeling, apakah silakan baca secara lebih detail itu. Lisensia poetika dari karya-karya penyair-penyair tersohor itu mengapa sedemikiannya. Tetapi penting kiranya yang perlu dipahami, lisensia poetika itu sepertinya dan sewajarnya itu hanya berlaku di puisi. Dia tidak bisa dipakai ke tempat lain. Ketika kita beralih ke prosa, misalnya katakanlah cerpen, kita menulis sesuatu. Kan kalau cerpen itu juga sama dengan puisi, tidak ada yang original. Sesuatu itu mengalami, tulisan itu mengalami rekonstruksi. Misalnya prosa ya, rekonstruksinya berdasarkan kebutuhan prosa. Apa itu? Kan ada macam-macam. Ada plotnya macam-macam, ada tokoh, ada klimaks dan seterusnya. Menulis sesuatu yang berlisensia poetika di dalam prosa itu tidak bisa. Karena prosa itu lebih cenderung, yang tadi saya sebut, lebih cenderung menguraikan kata. Sementara puisi kan tidak menguraikan kata. Dia mengikat kata-kata untuk membentuk frasa yang baru, untuk membentuk makna yang baru. Prosa itu menerjemahkan sesuatu, tapi puisi tidak menerjemahkan sesuatu. Dia mengikat kata-kata, dia merangkul kata-kata untuk membentuk sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang tersirat dari yang tersurat. Begitu.
Jadi tidak bisa kita menggunakan atau memakai lisensia poetika itu untuk tulisan atau tulisan populer atau kajian ilmiah lain, tidak bisa. Karena dalam puisi itu ada pengecualian yang EYD itu bisa tanggal, tidak dipakai, dan orang-orang menerima itu. Ya. Oke, baik. Demikian ya Kak Penny tentang lisensia poetika. Satu lagi ada Kak Yeni Novita. Saya Yeni Novita di Pekanbaru. Mohon Kak Udan contohkan puisi gelap. Kira-kira seperti apa? Saya ambil dulu ya. Ada buku tadi. Puisi gelap. Apakah harus mati lampu dulu? Baca puisinya gelap? Bentar ya. Ada puisi gelap ya. Oke. Saya ambil sebuah contoh puisi gelap yang prismatik. Nah, ada. Inilah saya bacakan ya. Buaya Swarga Loka. Buaya ya, ini tentang buaya Swarga Loka. Jelaga air mata di Swarga Loka seperti meluruhkan kelopak musim yang kesumba. Kuda-kuda berpelana, masa terbang ke radar memburu kamu di simpang waktu. Dalam wujud jumawa, ia telan manusia-manusia. Kugunting wajahnya yang durja kularung ke baru. Kuantarkan zirah orang-orangan, pion-pion masa berulang. Pusaka purba yang paling curam. Ini contoh puisi yang paling gelap, puisi prismatik. Karena pembaca ataupun pendengar itu tidak bisa secara langsung memahami apa yang ditulis oleh penyairnya. Apa yang ditulis oleh penulisnya itu, apa yang disampaikan, kecuali dia membaca berulang-ulang. Tapi kabar tidak baiknya adalah dari puisi prismatik, puisi gelap, meskipun kita membaca itu berulang-ulang, kita kadang atau acap kali itu tersesat dengan makna yang sebenarnya ingin disampaikan. Tapi itulah keajaiban puisi. Kita bebas menulis. Penyair itu bebas menulis dan dia juga berhak menulis. Aku tidak ingin puisiku ini seperti ini. Akhirnya ada puisi-puisi yang ditulis oleh penyair itu dengan lama-kelamaan setelah dia melakukan eksperimen dan seterusnya. Itulah ciri dari penulis-penulis itu. Misalkan ada penulis yang senang Oke, yang aktif videonya tolong di-off-kan dulu. Ya, jadi tadi itu ada orang yang kesulitan menangkap karena simbol-simbol atau imajis yang dia pakai itu sulit dipahami. Dipahami oleh siapa? Manusia ini mempunyai keterbatasan. Tidak ada pengetahuan yang sama. Keterbatasan itu akhirnya menjadikan manusia itu memiliki pemahaman yang berlapis-lapis. Ketika puisi Sutarji yang tadi dikatakan oleh yang dibacakan oleh Pak Bapak Subhan tadi, saya katakan adalah bagian dari puisi prismatik, cukup gelap dan imajis bagi sebagian orang. Tadi Mbak Indah atau Mbak siapa tadi mengatakan itu adalah bagian dari barangkali puisi surrealis yang abstrak, yang kira-kira kita ketika membaca atau berulang kita masih meraba-raba. Jadi kembali lagi, puisi ini saya kira sangat sulit gitu. Kalau baca cerpen atau baca novel kita kan langsung bisa menangkap ya kan. Padahal itu panjang, padahal itu tebal. Tapi kita bisa menangkap. Tapi satu puisi itu betul-betul menguras energi.
Jadi ketika kita menyebut oh ini puisi, oh ini masuk puisi makanya kita kadang ketika para esais itu mengkaji puisi lewat pisau bedah, misalnya hermeneutika. Hermeneutika itu kajian yang lebih ke filsafat ya, menggali sesuatu dengan bau-bau filsafat, jadi menggali makna per makna secara lebih detail, lebih dalam. Ketika dengan kajian yang lain, dengan ekspresif atau dengan kajian yang lain juga dengan semiotik, akhirnya puisi itu memiliki beda-beda pengkajian, beda-beda pisau, meskipun satu puisi, tetapi cerpen kemudian atau kita membaca sesuatu di cerpen, pemahaman berhalaman demikian itu tidak ada kegamangan yang kita harus baca lewat ekspresif. Oh ternyata penyairnya itu berlatar belakang demikian. Akhirnya kalau kita membaca sebuah rangkaian dari seorang cerpenis, kita kan tidak harus tahu oh dia itu seorang dokter, oh dia tidak. Tapi kalau puisi lama-kelamaan kita harus mencari tahu itu, karena dari yang kita tahu itu, yang kita cari pernak-pernik dari kehidupan itu yang akhirnya kita bisa membantu kita untuk memahami sebuah apa yang dia tulis, termasuk puisi itu. Baik, terima kasih Kak Udan. Oke, terakhir mungkin Bang Din Ali mau berbicara, silakan Bang Din. Ya, terima kasih udah. Sebelum waktu untuk materi yang sangat luar biasa malam ini berakhir, saya ingin kembali bertanya untuk mempertajam kaitan dengan pertanyaan salah seorang peserta tadi, bagaimana kemudian teori-teori dari puisi itu mengikat puisi. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Mbak Huda, dan saya juga pernah membaca daripada penjelasan dari Prof. SDD, Prof. almarhum SDD, bagaimana kemudian beliau berlepas diri daripada teori-teori yang membelenggu tentang penulisan puisi. Bahkan beliau seorang profesor yang puisi-puisinya tadi seperti yang Mbak Huda sampaikan adalah dengan kata-kata yang sederhana tapi dalam maknanya. Apakah ini kemudian bahwa puisi itu lahir lebih awal daripada teori-teori yang membelenggunya? Jadi orang yang membuat teori-teori berkaitan dengan pelajaran atau tentang materi puisi, itu mereka mengkaji daripada puisi-puisi yang lahir lebih awal, baru kemudian ada teori-teorinya. Ataukah teori-teori itu lahir lebih awal, baru kemudian ada puisi yang ditulis. Itu yang pertama. Kemudian apa tadi yang kedua, kaitan dengan keluhan bahwa saya kira semakin ke sini orang-orang yang suka dengan puisi itu semakin banyak. Buktinya bagaimana ada kelas daring, kelas menulis daring, kemudian lahir sebagai bentuk ketertarikan orang akan dunia tulis-menulis lebih-lebih pada puisi. Tetapi penghargaan pada karya puisi ini sungguh sangat minim. Ini barangkali perlu ada semacam pressing dari para sastrawan kaitan dengan penghargaan atas karya mereka. Demikian Mbak Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bandi, terima kasih, menarik ya soal teori. Apakah sama seperti ayam dulu atau telur dulu begitu telur kan? Telur dulu apa ayam, iya. Ayam dulu. Tapi kalau dalam puisi saya kira teori telur dulu atau ayam dulu enggak. Kayaknya puisi dulu baru teori. Puisi dulu baru teori. Sama seperti kita melihat atau membaca sejarah filsafat misalkan, filsafat eksistensialisme misalnya. Eksis dulu, baru orang membaca, orang memahami, orang mengerti dan menyimpulkan. Kemudian mengenai puisi yang menjamur sekarang ya, saya kira menjamur, apalagi setelah ada pandemi ini. Kalau saya boleh tahu, ini kelas menulis daring ini sejak kapan? Sejak bulan apa di 2020, Pak Muhammad Suban? Genap 1 tahun Kak Udan, Maret 2020. Nah, jadi pandemi ini Tuhan
mau mengajarkan ke manusia, ke kita itu untuk senantiasa berjarak ya. Kita tuh diajarkan oleh Tuhan bahwa ini pandemi ini datang ke dunia, kita harus berjarak dengan sesama manusia. Kita diajarkan oleh Tuhan juga untuk berhenti dengan euforia, kemudian ritus-ritus ya. Katakan ritus-ritus keagamaan yang berlebihan, kemudian kenduri-kenduri yang berlebihan. Itu kan mau ngasih tahu kita itu. Kita disuruhnya untuk kalian lebih banyak merenung, lebih banyak di rumah, lebih banyak kayak semacam menghayati kehidupan itu seperti apa. Lalu akhirnya orang-orang menjadikan salah satunya kelas menulis seperti puisi itu jadi kayak semacam solusi alternatif di dunia saat ini. Saya kira di dunia karena WF apa itu yang World Poetry Festival itu kan, WPF itu WPF itu kan sampai sekarang itu masih berjalan. Jadi World Poetry Festival namanya. World Poetry Festival itu sejak pandemi juga yang dikelola oleh Yuri namanya. Yuri itu dari Kanada dan saat ini sudah ada 100 lebih negara di dunia yang terlibat dengan forum semacam ini, yaitu forum daring yang mereka melakukan interaksi dengan penyair-penyair di sejumlah negara. Indonesia rasanya baru masuk. Tapi Indonesia itu masuk ketika sudah ada 100 lebih negara. Sebelumnya kan Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, Indonesia agak belakangan. Dan yang masuk ke ajang itu pun bukan saya katakan ajang, dalam ruang itu pun itu orang-orang yang kemampuannya juga harus menguasai bahasa Inggris kan. Jadi misalkan saya melihat di situ kayak penyair dari Palestina, dia harus menguasai juga. Dan lucunya adalah tidak semua penyair itu kan menguasai bahasa Inggris yang baik dan benar. Jadi akhirnya presiden World Poetry Festival itu saya kira bukan orang yang yang bahasa Inggrisnya bagus, bukan, tapi patah-patah juga seperti kita berbicara begitu. Tapi karena pandemi lah orang itu akhirnya lebih menghargai puisi. Saat ini ketika pandemi itu mulai menjadi puncak, itu sekitar bulan Mei itu kita bulan puasa ya, Juni itu banyak sekali event lomba. Lombanya itu apakah lomba membaca, apakah lomba hanya menulis puisi, banyak sekali. Itu menjamur dan itu tidak hanya di Indonesia, ternyata di luar negeri pun menjamur. Nah, yang jadi persoalan adalah ternyata di situ terjadi penggampangan terhadap puisi. Penggampangan terhadap puisi itu apa? Ada seorang pejabat, katakanlah pejabat, membaca puisi, yang dikatakannya puisi. Padahal kalau kita lebih telisik atau membaca teksnya, itu bukan puisi, itu kata-kata yang puitis. Jadi ada dilema juga ketika orang, rame-rame pandemi ini terjadi, ternyata kita juga mengalami pandemi puisi, bahkan tsunami puisi. Hampir setiap minggu kalau saya melihat milisi literasi itu di Instagramnya milisi literasi untuk pelaksanaan daring seperti ini yang khususannya waktu 2020 puisi ya, apakah itu lomba, saya katakan lomba banyak sekali, hadiah macam-macam. Dan dari Kementerian Pendidikan kalau tadi dikatakan mengenai reward untuk rewardnya itu untuk pelaku sastra atau seperti apa Pak Din? Kalau reward untuk pelaku sastra saat ini oleh Menteri Pendidikan ya lewat Dirjen Kebudayaan Pak Farid Hilmar itu masih ada, saya kira masih ada yang untuk penghargaan di untuk puisi, untuk cerpen, untuk apa masih ada. Lalu juga komunitas-komunitas yang saya sebut komunitas komunitas independen juga melakukan itu dengan keterbatasan mereka untuk merayakan puisi. Dan ini pandemi ini telah melahirkan tsunami puisi sebenarnya. Begitu Pak Jun. Melahirkan tsunami puisi. Baik, luar biasa.
Oke, Bang Din, cukup dipahami ya? Oke, baik, Kaudan, karena kita sudah berada di penghujung, tidak terasa sudah hampir 2 jam, tentu apa yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan penguatan-penguatan kepada seluruh peserta kelas menulis daring untuk nantinya mempraktikkan apa yang sudah disampaikan dalam karya mereka. Baik, untuk closing statement singkat barangkali Kak Udan, apa pesan Kak Udan untuk penulis-penulis masa depan Indonesia, khususnya di kelas menulis daring yang pada bulan ini genap berusia 1 tahun. Silakan Kak Udan. Saya ucapkan dulu selamat ya. Selamat dulu untuk komunitas ini ya, kelas menulis daring. Yang terpenting adalah tulislah, jangan takut salah. Tulislah, jangan takut salah. Oke, itu saja? Itu saja. Tulislah, jangan takut salah. Selanjutnya, apakah nanti ada perbaharuan, revisi dan seterusnya? Apa itu ada kontemplasi, itu belakangan. Tulisnya dulu, jangan takut salah. Itu dulu kuncinya. Ini mantra yang luar biasa, kawan-kawan ya. Tulislah, jangan takut salah. Ya praktik saja, kalau memang mau jadi penulis puisi hebat, ya banyak-banyaklah nulis puisi. Kalau mau menjadi penulis cerpen hebat, ya banyak-banyaklah nulis, baca cerpen, begitu. Dan novel juga demikian. Karena kalau tidak menulis, kalau tidak segera praktik, ya teori-teori saja, kelas-kelas yang kita lakukan setahun ini tidak akan ada gunanya, kan begitu. Nah, saya memantau, melihat setahun ini, ya alhamdulillah, ya hampir sebagian besar teman-teman sudah berkarya, menulis di koran, melahirkan buku, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Kak Udan untuk, kalau tidak salah, keempat kalinya berada di kelas menulis daring, yang 3 kali sebelumnya via WhatsApp group, mungkin tangannya keriting ya ngetik di WhatsApp group. Sekarang kita coba beralih ke aplikasi Zoom, kebetulan difasilitasi oleh teman-teman kelas menulis daring juga, alhamdulillah. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang hadir pada malam hari ini untuk keseriusan belajarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan ini bisa dipraktikkan lalu dibagikan kembali kepada banyak orang inspirasinya. Sekali lagi terima kasih Kak Udan, sukses untuk Kak Udan dan kegiatan-kegiatan sastranya di Banjarbaru. Banjarbaru dilakukan, mudah-mudahan bisa berkunjung kembali ke Banjarbaru Ready Days Literary Festival. Amin. Para teman-teman di kelas malam ini, sampai bertemu di kelas berikutnya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Udan, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, kita off-kan ya Zoom-nya dan kembali berkarya. Silakan Kak Priani, tim kreatif. Oke, silakan di off-kan Kak Priani. Sebentar Bang, lagi ini ya. Teman-teman boleh live dulu. Agak susah ini katanya. Baik. Terima kasih.